Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Indung dan Bu Pinkan selaku dosen mata kuliah konstruksi bangunan taman dan kakak asisten sekalian, izin kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstruksi roof garden di FEM IPB University. Adapun kelompok 4 ada Artisia, Levio, Arif, dan Heta. Next. Pertama, analisis tapaknya bisa dilihat dari side plan. Jadi untuk bangunan sendiri ini berorientasi ke arah selatan dan mendapat penyinaran matahari penuh baik dari timur maupun dari barat. Lalu dari konstruksinya sendiri, pertama ada gazebo yang dengan material atapnya terpal dengan lampu di tengah gazebo yang juga sekaligus satu-satunya sumber pencahayaan di tapak. Lalu ada planting box dengan material semen dan cat lapis tembok yang secara umum tahan dengan kondisi cuaca eksternal. Lalu ada juga rumput sintetis yang digunakan sebagai ground cover dan juga bench yang juga sekaligus difungsikan sebagai planting box. Dan secara umum, taman ini merupakan taman yang diaplikasikan dengan perawatan semi-intensif. Next. Lalu untuk rencana pengelolaan garden, seperti yang tadi sudah disinggung bahwa perawatan yang dilakukan pada tapak merupakan perawatan semi-ekstensif. Lalu hardscape pada tapak secara keseluruhan juga menggunakan material yang tahan dengan cuaca luar ruangan. Dan juga air menggenang menjadi masalah di tapak juga akibat posisi lubang resepan air yang kurang tepat, bisa dilihat di gambar paling kiri. Nah, selain itu juga tapak diperlukan pencahayaan tambahan selain dari gazebo karena pada malam hari tapak ini sangat gelap. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya ada 3 material penting pada konstruksi roof garden. Jadi untuk membuat roof garden itu ada 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan waterproofing. Nah, lapisan waterproofing ini diperlukan karena harus melindungi dari rembesan air hujan maupun pada saat penyiraman. Nah, karena di bagian atapnya itu bakal rawan bocor atau rawan rembes. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan waterproofing ini bisa jadi ada rembesan air yang menyebabkan bangunan ini bisa rusak seperti itu. Dan untuk lapisannya ini ada 2 jenis. Ada membran cair sama membran lembaran. Nah, untuk cairan pelapisnya itu biasanya menggunakan aspal epoksi dan juga karet. Lalu ada lapisan pelindung. Nah, lapisan pelindung ini lebih ke melindungi dari akat, cuaca, dan juga angin dan sebagainya. Lalu biasanya menggunakan bahan konkret, yaitu material lain juga yang sering dipakai adalah lapisan insulasi ringan atau PVC. Jadi ini lapisan baru yang baru digunakan akhir-akhir ini dengan ketebalannya itu 1-3 mm, jadi lebih ringan dan juga lebih efektif dan efisien. Lalu ada lapisan drainase sel. Nah, lapisan drainase sel ini biasanya lapisannya menggunakan batu koral dan agregat. Cuma saat ini sudah ada lapisan baru yang digunakan sebagai tempat cadangan air dan juga untuk keperluan tanaman, mengalahkan kelebihan air ke saluran pembuangan. Dan lapisan drainase sel ini lebih ringan dan juga lebih tipis, yaitu ketebalannya 0,6-5,2 cm, hingga lebih hemat juga dan terbuat dari polistiren sehingga ringan tahan lama dan juga kedap air. Selanjutnya. Nah, ini untuk pemasangan konstruksi roof garden kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah pemasangan waterproof membran terlebih dahulu, karena ini yang menjadi penentu konstruksinya ini berhasil atau tidak. Gitu. Yang kedua ada tambahan penopang akar. Nah, penopang akar ini biasanya untuk menopang akar supaya tidak menembus ke bangunan dan juga supaya tanamannya kuat terhadap angin karena dia akan berada di atas itu untuk mendapatkan nutrisi juga dari penopang akar tersebut. Biasanya bahannya adalah beton atau saluran gelas. Lalu yang ketiga ada drainase layer yang tadi sudah disebutkan juga fungsinya. Lalu ada filter. Nah, filter ini sebenarnya masih masuk kepada drainase, jadi dia penyaring untuk menyerap air-air dan juga menahan pasir kalau misalnya ada pasir atau tanah sehingga tidak ikut tersaring gitu. Bahannya juga sama poliester atau polipropilen. Lalu ada media tanam. Nah, media tanam ini biasanya menggunakan tanah. Namun kekurangannya itu akan banyak lihat. Jadi dewasa ini tuh sering sekali beralih ke anorganik, contohnya ke tanah liat atau ke pasir, dan nanti di atasnya itu diberikan humus supaya tanaman bisa tumbuh subur. Lalu ada installed drip irrigation, jadi ini biasanya digunakan pada saat awal penanaman dan berfungsi menyediakan air dan juga pupuk sehingga nanti merata gitu kepada tanaman-tanaman yang ada di gardennya, khususnya untuk akarnya. Lalu yang ketujuh ada pemilihan vegetasi, dan jenis vegetasi ini nanti akan dibahas lagi oleh teman saya. Ini ada beberapa konstruksi roof garden. Jadi untuk fondasinya ini biasanya menggunakan fondasi plat yang biasa. Kalau kita lihat di roof gardennya FEM itu menggunakan yang plat biasa gitu, yang flat, bukan yang dari batu kali. Nah, untuk ruangannya juga bisa dilihat di sini. Dan ini biasanya konstruksi untuk roof garden itu seperti ini gambarannya. Selanjutnya.
Ini ada beberapa DED dari hardscape yang digunakan, yaitu ada bench dan planting box. Jadi bench dan planting box ini itu menyatu. Jadi di bawahnya itu bench, di atasnya ada planting box. Bisa dilihat di bagian tampak atas di sini. Ini ada bangkunya sepanjang 410 meter. Dan untuk bangkunya ini 30 cm ketebalannya dan tingginya itu 100 meter sudah dengan planting box-nya, sehingga sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya ada planting box yang terpisah, bisa dilihat di side plan tadi ada planting box juga, kurang lebih seperti ini, ada yang berukuran 300 dan ada yang berukuran 250, dengan tingginya 70 cm yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya ada gazebo. Nah, gazebo dari yang di FEM ini cukup berbeda karena mereka gazebonya asimetris ya, namun dari depan itu masih terlihat simetris seperti ini untuk tampak depannya dengan dengan lebarnya itu 250 dan untuk tingginya itu 250 tiangnya dan hingga sampai ke atap itu jadi 355 meter. Lalu untuk bagian sisinya juga sedikit berbeda ya, berbeda-beda, ada yang 125, ada yang 108, ada yang 112, ada yang 100 cm. Dan untuk dada yang tadi semuanya itu ukurannya dalam sentimeter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa taman ini termasuk dalam taman semi ekstensif. Jadi untuk pemilihan jenis dan penempatan vegetasi akan coba saya jelaskan. Untuk yang pertama, skala bangunan ringan dan sempit dengan beban 60-150 kg per meter kuadrat dan ketebalan media tanamnya minimum 2-3 inci. Jadi umumnya taman ini memiliki jenis vegetasi yang bersifat pasif. Lalu jenis tanaman yang lazim digunakan ialah seperti rumput, tanaman hias ringan, dan juga ground cover yang memiliki perakaran dangkal. Lalu ada beberapa pemilihan sistem yang cocok untuk membuat roof garden dengan taman yang ekstensif. Ada yang daku system dan garden roof system dengan keunggulan bobotnya ringan, perpaduan organik dan inorganik, dan tidak mengalami pemadatan selayaknya media tanam tanah. Lalu untuk yang sistem lainnya adalah sistem Farden roof. Jadi ini lapisan konstruksi strukturnya memiliki fungsi yang sama dengan lapisan konvensional. Nah, akan tetapi lapisan ini memiliki kelebihan yaitu lebih tipis dan ringan. Jadi ketebalan total lapisan pun bisa hanya kurang lebih 10 cm. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk penerapan instalasi listrik. Ya, untuk menerapkan instalasi listrik pastinya harus memperhatikan standarnya. Untuk standar pasokan listrik yang digunakan pada roof garden ini yaitu sekitar 110-120 volt. Nah, jadi daya ini sudah cukup untuk sebagian besar penggunaan taman atap seperti untuk pencahayaan, peralatan, dan pengendali irigasi. Nah, jika ingin ditambahkan dengan pompa air, memerlukan arus 220 volt. Jadi semua kebutuhan listrik ini harus dipenuhi sesuai dengan rekomendasi dari seorang insinyur listrik. Nah, selanjutnya semua saluran pasokan listrik itu harus tertutup dalam logam untuk melindungi dari penggalian. Yang mengingat kondisi tanah yang dangkal, meskipun pencahayaan tegangan rendah dapat dipasok oleh kabel fleksibel. Dan sistem distribusi bawah permukaan harus ditempatkan sebelum memasang media tanam atau paving. Baik, masih akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, sorry. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana plumbing pada roof garden. Untuk rencana ini mengingat kendala yang dijelaskan pada di awal tadi di bagian analisis, di mana terdapat genangan pada area lounge, sehingga akan dilakukan solusi dalam hal plumbing. Yang pertama itu mengubah kemiringan tapaknya 1-2% kira-kira untuk mencegah genangan air ya, dikarenakan tapak saat ini itu benar-benar datar. Dan kemudian untuk plumbingnya sendiri itu yang pertama dilakukan adalah pemindahan lubang saluran airnya yang bisa dilihat pada lingkaran berwarna merah, itu akan dipindahkan, digeser sedikit ke sudut bagian luar taman seperti itu. Kemudian pada bagian pembuangan pipa bisa dilihat saat ini adalah menggantung dari atas, sehingga ketika ada air yang mengalir maka akan langsung jatuh ke bawah. Berikut DED dari plumbing sendiri, jadi akan digeser kurang lebih 10 cm dari jarak pinggir taman. Kemudian plumbingnya sendiri pembuahannya akan dilanjutkan atau diteruskan ke bawah, akan diberikan pipa perpanjangan yang akan jatuh di planting box bagian bawah seperti itu. Kemudian untuk lighting dari roof garden ini sendiri di awal tadi dijelaskan bahwa terdapat kendala di mana kurangnya pencahayaan, sehingga akan diberikan penambahan lampu, 2 lampu sorot pada bagian planting box, kemudian ada strip LED di bagian bench dan beberapa bolat di jalur sirkulasi di tapak roof garden ini. Berikut DED dari lighting.
Untuk LED strip sendiri bisa dilihat kurang lebih dengan ketebalan 1 cm. Kemudian untuk bolardnya tingginya kurang lebih 1 meter, dan untuk lampu sorotnya bisa dilihat pada gambar untuk rincian ukurannya seperti berikut ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Jika ada yang kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak.